Di sebuah wilayah yang luas, kelompok orang yang dulunya memiliki ambisi besar, kini menghadapi kenyataan pahit. Dipimpin oleh seorang pria bernama Bangyo, mereka pernah bermimpi mendirikan sebuah desa bernama Okhlut Tiger Village dan menjadi penguasa wilayah sekitar. Namun setelah bertemu dengan sekelompok praktisi seni bela diri dari Gunung Hua yang dipimpin oleh Cheng Myung, nasib mereka berubah drastis. Mereka kini dipaksa untuk bekerja keras, menarik kereta setiap hari seperti binatang pekerja, dengan sedikit istirahat di malam hari. Penderitaan mereka semakin bertambah dengan tugas berat yang terus-menerus dan pengawasan ketat dari Cheng Myung. Salah satu anggota termuda dari kelompok Bangyo, Gongso, menjadi contoh nyata betapa beratnya situasi mereka. Setelah mencoba melawan, ia mengalami tekanan besar hingga kehilangan semangat dan tidak lagi mampu bertindak normal. Kejadian itu membuat anggota lain enggan melawan meski mereka kelelahan dan terluka. Bangyo sendiri hanya bisa merenungkan nasib buruk yang menimpa dirinya dan kelompoknya, sambil mencoba bertahan dari tekanan fisik dan mental yang terus mereka alami. Di sisi lain, murid-murid Gunung Hua juga tidak lepas dari tantangan. Di bawah pengawasan ketat dan metode pelatihan keras dari Cheng Myung, mereka terus didorong melampaui batas fisik dan mental mereka. Meski tubuh mereka lelah dan pakaian mereka kompang camping, semangat mereka tetap menyala untuk menjadi lebih kuat. Hubungan unik antara kedua kelompok ini, para murid yang melatih diri hingga batasnya dan kelompok Bangyo yang dipaksa, menciptakan dinamika penuh ketegangan dan keingintahuan. Sepanjang perjalanan menuju perbatasan, kelompok ini menarik perhatian banyak orang karena keanehan mereka. Kereta yang ditarik oleh manusia dengan kuda-kuda yang hanya mengikuti di belakang menjadi pemandangan yang tak biasa. Orang-orang yang melihat mereka bertanya-tanya dan memperhatikan dengan rasa penasaran, sementara Bangyo merasa malu dan terhina dengan situasi tersebut. Cheng Myung sebagai pemimpin kelompok Gunung Hua terus memberikan arahan dengan gaya yang tegas dan tanpa kompromi. Dengan tekad kuat untuk melatih murid-muridnya dan mereka berjalan lancar, ia menjadi sosok yang disegani sekaligus ditakuti. Perjalanan ini, meski penuh tantangan penderitaan, menjadi pelajaran berharga bagi kedua kelompok, baik murid-murid Gunung Hua maupun Bangyo dan pengikutnya, tentang ketahanan, kekuatan, dan ambisi. Perjalanan kelompok murid Gunung Hua ke Yunnan penuh dengan tantangan, baik fisik maupun mental. Dalam perjalanan itu, mereka membawa para bandit yang sebelumnya mereka kalahkan, memaksa mereka menarik kereta seperti binatang pekerja. Saat tiba di perbatasan Yunnan, mereka mendapati wilayah itu penuh dengan tanah tandus dan penduduk yang kelaparan akibat perdagangan yang terhenti. Setibanya di Kunming, kota kecil dengan benteng sederhana, Baekjeon menyarankan untuk melepaskan para bandit yang terlihat menderita dan tampak menyesali perbuatannya. Namun Cheng Myung dengan gaya khasnya menghancurkan kemampuan seni bela diri para bandit dengan satu serangan, meninggalkan mereka untuk hidup sebagai orang biasa. Saat ditanya alasannya, Cheng Myung dengan santai menjawab bahwa mereka masih diperlukan untuk menarik kereta dalam perjalanan pulang dan untuk mengembalikan barang hasil rampokan mereka. Dengan sikap dingin dan logika yang tak terduga, ia terus memimpin kelompoknya, meninggalkan kesan mendalam pada semua orang, termasuk Yun Jong, yang bersumpah tidak akan pernah tertangkap oleh Cheng Myung. Para murid Gunung Hua yang menyamar sebagai pedagang dari kelompok pedagang perdamaian untuk membeli rumput kayu ungu tiba di kota Kunming dengan peringatan keras dari Baekjeon agar mereka tidak mengungkapkan identitas mereka sebagai murid Gunung Hua. Baekjeon sangat cemas, terutama karena Cheng Myung yang terkenal sering menciptakan masalah. Dalam suasana yang penuh kecemasan, Baekjeon meminta Yu Yisol untuk mengawasi Cheng Myung, berharap dia tidak membuat kekacauan. Namun, begitu mereka memasuki Kunming, suasana kota membuat mereka terkejut. Kunming yang seharusnya menjadi pusat perdagangan di Yunnan terlihat sepi, dengan hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan di jalan-jalan. Orang-orang tampak lemah, beberapa terengah-engah di dinding, dan kota itu terkesan mati, dengan penduduk yang kelaparan akibat kekeringan dan penurunan ekonomi setelah Yunnan keluar dari serikat dagang. Baekjeon dan para sayungnya segera sadar bahwa situasi di Kunming lebih buruk dari yang mereka duga. Mereka memutuskan untuk berpisah untuk mengumpulkan informasi dan bertemu lagi pada senja.
Sementara itu, Chong Myung yang tetap bersemangat untuk mencari rumput kayu ungu, bingung tentang bagaimana memulai pencariannya. Dia mempertimbangkan untuk pergi ke rumah teh, meski Yu Seol tampak tidak senang dengan ide tersebut. Dalam pikirannya, Yu Seol menyadari bahwa banyak orang lain berusaha keras untuk mencari informasi dengan cara yang lebih serius, sementara Chong Myung yang lebih suka melakukan hal-hal dengan cara yang tidak konvensional, justru tampak bingung. Akhirnya, Chong Myung memutuskan untuk pergi ke rumah teh, meski pemandangan kota yang sangat sepi membuatnya merasa cemas. Melihat kondisi Kunming yang hancur, Chong Myung teringat pada masa lalu Gunung Hua yang juga pernah mengalami kehancuran. Sebelum serangan sekte iblis, Gunung Hua adalah tempat yang penuh kehidupan dan vitalitas, sama seperti Yunnan yang dulunya berkembang pesat. Melihat keadaan Yunnan yang sekarang, Chong Myung merasa bahwa jika Gunung Hua tidak mendapatkan restu yang tak terduga darinya, mungkin tempat itu akan berakhir seperti Yunnan, hancur dan terlupakan. Chong Myung meskipun tidak peduli dengan keadaan Kunming yang suram, tetap memfokuskan perhatian pada pencariannya untuk rumput kayu ungu. Di sebuah rumah teh, setelah memesan makanan ringan dan teh dingin, dia bertanya kepada pemiliknya tentang rumput kayu ungu. Pemilik rumah teh tidak tahu banyak, tetapi ia menyarankan untuk bertanya kepada seorang praktisi medis yang mungkin tahu lebih banyak. Dengan sedikit uang yang dikeluarkan, pemilik segera mencari orang tersebut. Sementara itu, Yu Seol mengamati Chong Myung dengan pandangan baru, menyadari bahwa meskipun Chong Myung tampak ceroboh, dia sebenarnya sangat cerdas dan selalu mempertimbangkan tindakannya. Namun, meskipun upaya mereka, informasi tentang rumput kayu ungu tetap sulit ditemukan di Kunming. Di sisi lain, Jo Gul merasa frustasi karena keadaan kota yang tampak kelaparan dan terpuruk. Tidak ada yang bisa memberi mereka informasi yang mereka butuhkan, dan suasana menjadi semakin suram. Ketika Jo Gul bertemu dengan Yun Jong, dia terkejut melihat Yun Jong dikelilingi oleh anak-anak yang kelaparan. Yun Jong dengan rendah hati membagikan pangsit yang dia bawa untuk membantu anak-anak tersebut, meski merasa tidak tepat untuk berbuat baik dalam situasi seperti itu. Ketika Jo Gul mengomentari bahwa anak-anak seharusnya berterima kasih, Yun Jong menjelaskan bahwa mereka tidak punya ruang untuk rasa terima kasih karena mereka sedang berjuang untuk bertahan hidup. Jo Gul merasa tertekan melihat sisi Yun Jong yang jarang tampak marah. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari kejauhan dan bergegas menuju suara tersebut, menemukan situasi yang kemungkinan melibatkan pencurian yang harus segera diselesaikan. Di Kunming, Yun Jong dan Jo Gul menyaksikan seorang pedagang yang memukuli seorang anak karena diduga mencuri pangsit. Anak itu membantah dan mengatakan bahwa seseorang sebelumnya memberikannya pangsit, tetapi pedagang yang sangat terdesak karena kelaparan tetap marah dan berusaha mengambilnya dengan paksa. Yun Jong segera menghentikan tindakan pedagang itu dan membela anak tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari pedagang, Yun Jong memahami situasi sulit yang dialami orang-orang di Kunming. Namun dia tetap mengkritik kekejaman pedagang yang tidak berpikir dua kali sebelum menyakiti anak itu. Melihat penderitaan anak-anak yang kelaparan, Yun Jong membeli lebih banyak pangsit untuk mereka. Meskipun jumlahnya tetap tidak mencukupi karena banyaknya anak yang datang meminta makanan. Yun Jong terus membagikan apa yang bisa dia beli. Sementara Jo Gul merasa malu karena terlalu fokus pada pencarian informasi, tidak cukup peka terhadap kebutuhan orang di sekitarnya. Namun, masalah keuangan mereka mulai muncul. Jo Gul yang kehabisan uang merasa kesal karena Yun Jong menggunakan semua uang mereka untuk membeli makanan bagi anak-anak tersebut. Yun Jong, meskipun marah karena situasi tersebut, lebih mengutamakan kebutuhan orang lain. Untuk memperoleh uang tambahan, akhirnya memutuskan untuk menjual barang berharga miliknya. Jo Gul terkejut dan khawatir mereka akan mendapat hukuman jika diketahui. Tetapi Yun Jong meyakinkan bahwa membantu orang lain lebih penting daripada mempertahankan barang berharga. Yun Jong mengajarkan bahwa nilai kemanusiaan dan kebaikan lebih penting daripada harta benda. Di Kunming, Yun Jong dan Jo Gul sedang membagikan makanan kepada anak-anak kelaparan ketika Baek Chon datang menyaksikan situasi tersebut. Setelah mendengar penjelasan tentang apa yang terjadi, Baek Chon mengingatkan Yun Jong bahwa meskipun niat baik itu penting, tindakan mereka bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan dan membuat situasi lebih sulit.
Baekjeon juga memberi Jogul uang untuk membeli lebih banyak makanan, meskipun menyadari bahwa misi mereka untuk mencari rumput kayu ungu bisa terganggu. Ia menekankan bahwa tidak bisa terus menunjukkan kebaikan tanpa mengenal waktu dan tempat. Saat itu adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Mereka melanjutkan membagikan makanan, meskipun semakin banyak anak-anak yang datang, membuat Baekjeon khawatir karena semakin banyak orang yang akan menarik perhatian. Ketika semakin banyak orang dewasa mulai muncul, Baekjeon merasa tidak nyaman dengan kerumunan yang semakin besar, khawatir akan terjadinya perkelahian atau kecelakaan karena kelaparan. Namun situasi tegang ketika sekelompok orang mengenakan jubah putih dan kulit binatang menghampiri mereka. Baekjeon segera mengenali mereka sebagai penjaga istana binatang Nanman yang kemungkinan akan menambah kesulitan dalam situasi tersebut. Baekjeon dan teman-temannya sedang membagikan makanan kepada anak-anak kelaparan di Kunming ketika mereka dihampiri oleh penjaga dari istana binatang Nanman. Penjaga itu marah menganggap tindakan mereka sebagai penghinaan terhadap orang Yunan, meskipun Baekjeon mencoba menjelaskan niat baik mereka. Situasi semakin tegang, dan pria dari istana binatang Nanman menyarankan untuk memeriksa identitas mereka. Meskipun Baekjeon mengaku sebagai anggota baru dari kelompok pedagang perdamaian, pria itu tetap curiga. Ketika Baekjeon setuju untuk ditahan dan diperiksa, pria itu tiba-tiba menyerang dengan pedang yang berhasil diblokir oleh Baekjeon. Namun, ketegangan semakin meningkat dan pria itu memerintahkan untuk menangkap mereka, menambah ancaman bagi kelompok tersebut. Baekjeon dan teman-temannya dikelilingi oleh penjaga istana binatang Nanman, terjebak dalam situasi sulit. Mereka hanya memiliki dua pilihan, melawan atau melarikan diri. Ketegangan meningkat saat Yunjong, yang tanpa pedang, merasa cemas. Baekjeon memutuskan untuk bertarung dan memerintahkan mereka untuk maju, meskipun mereka tahu bahwa situasinya semakin buruk. Saat mereka hampir diserang, tiba-tiba sebuah suara menggelegar terdengar, dan mereka melihat Chong Myung yang muncul dengan ekspresi kesal. Ia mengkritik mereka atas kekacauan yang terjadi begitu cepat. Meskipun mereka merasa terpojok, kedatangan Chong Myung memberi sedikit harapan. Namun, harapan itu segera hilang ketika Chong Myung memfokuskan perhatiannya pada sesuatu yang mengejutkan. Di mana pedang bunga plum yang mereka jual? Yunjong dan Jogul terjebak dalam situasi canggung ketika Chong Myung marah mengetahui bahwa mereka telah menjual pedang bunga plum. Mereka berdua merasa tidak bisa memberi penjelasan yang baik, terutama kepada Chong Myung yang semakin kesal. Situasi semakin rumit ketika para penjaga istana binatang Nanman muncul, menyelamatkan mereka dari kemarahan Chong Myung. Chong Myung kemudian berhadapan dengan penjaga-penjaga itu dengan sikap penuh percaya diri dan tidak segan-segan memarahi mereka. Dia memberitahu sahyungnya bahwa mereka harus pergi ke istana binatang Nanman untuk berbicara tentang masalah tertentu, meskipun itu jelas akan berisiko. Ketika para penjaga mulai mengarahkan mereka, lebih banyak penjaga muncul, membuat situasi semakin menegangkan. Meskipun awalnya terlihat seperti mereka akan dibimbing ke istana, ternyata para penjaga berniat menangkap mereka dan membawanya kepada penguasa istana untuk pertemuan damai. Yunjong merasa sangat cemas setelah mengirim anak-anak Gunung Hua ke tempat-tempat terpencil dan berbahaya. Meskipun mereka memiliki kekuatan seperti yang dikatakan Hyun-Yung, Yunjong merasa tidak mampu memberikan dukungan yang cukup karena kekuatan Gunung Hua yang terbatas. Ia merasa tertekan dan kecewa karena tidak bisa memimpin anak-anak seperti yang seharusnya, mengingat kemajuan besar yang telah dicapai Gunung Hua berkat Chong Myung. Namun, Hyunsang menenangkan Hyunjong dengan mengingatkannya untuk percaya pada anak-anak. Hyunsang meyakinkan Hyunjong bahwa anak-anak lebih baik dari mereka, seperti yang dikatakan Hyunyong, dan bahwa mereka telah membuktikan diri dalam berbagai situasi. Ketika Hyunjong sedang merenung, Hyunyong datang dengan kabar mengejutkan. Keluarga Tang Sichuan, dipimpin oleh Tang Gunak, datang untuk mengunjungi Gunung Hua. Tang Gunak mengungkapkan bahwa mereka ingin menjalin hubungan persahabatan dengan Gunung Hua setelah para murid Gunung Hua berinteraksi dengan keluarga Tang di Yunan. Bahkan putri Tang Soso, ingin bergabung dengan Gunung Hua. Hyunjong yang awalnya bingung dengan kedatangan mereka semakin terkejut saat mengetahui niat keluarga Tang untuk menjalin aliansi dengan Gunung Hua yang dianggapnya tidak mungkin mengingat posisi Gunung Hua yang kini lebih lemah.
Saat memasuki kediaman Wisma, Hyunjong masih merasa terkejut dan bingung, namun segera sadar bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan Chungmyung yang sering terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar yang tak terduga. Hyunjong merasa lega dan bangga melihat kemajuan anak-anaknya yang berhasil membuat kesan yang begitu besar pada keluarga Tang, dan semakin yakin bahwa mereka telah melampaui batasan-batasan yang ada. Chungmyung dan para murid Gunung Wak ini terkurung dalam penjara jeruji kayu setelah tertangkap oleh Istana Binatang Nanman. Meskipun dalam situasi yang tampaknya genting, Chungmyung tetap terlihat tenang dan nyaman, bahkan menyarankan teman-temannya untuk berbaring karena merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baek Cheon yang tertekan dengan situasi tersebut merasa bingung dengan sikap Chungmyung yang terkesan santai dan malah bertanya-tanya mengapa mereka tidak merasa krisis. Chungmyung menjelaskan bahwa mereka harus menghadapi situasi ini dengan cara yang lebih langsung jika ingin mendapatkan rumput kayu ungu yang mereka cari. Meskipun para penjaga menilai mereka aneh, Chungmyung dan yang lainnya tetap berpikir jernih mengenai tujuan mereka. Ketika Hyunjong terlihat tertekan, Chungmyung mencoba menghiburnya dengan memberi nasihat bahwa niat baik tidak selalu menghasilkan hasil yang baik, dan meskipun mereka tidak mendapat penghargaan, apa yang mereka lakukan tetap benar. Ketika mereka mendekati Istana Binatang Nanman, mereka terkesan dengan kekuatan dan kemewahan tempat itu. Meskipun berada dalam situasi berbahaya, Chungmyung tetap menunjukkan sikap tenang. Chungmyung dan murid-murid Gunung Hua tiba di Istana Binatang Nanman setelah melalui perjalanan penuh ketegangan dan ancaman. Sepanjang perjalanan, mereka merasa terkurung dalam kereta kayu dan terjepit dalam situasi yang tidak nyaman. Sesampainya di istana, mereka disambut oleh pemandangan yang luar biasa dan tak terduga. Banyak prajurit bertubuh kekar mengenakan baju zirah tembaga dan binatang buas yang luar biasa besar berkeliaran dengan bebas di antara mereka. Harimau, ular, dan bahkan burung seukuran manusia tampak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di tempat ini. Meskipun murid-murid Gunung Hua pernah mendengar tentang gunaan binatang buas oleh Istana Nanman, mereka terkejut melihat seberapa dekat hubungan manusia dan binatang buas di sini. Chungmyung, yang selalu ceria dan tidak pernah kehilangan rasa ingin tahunya, tidak ragu untuk bertanya tentang nasib orang-orang dari dataran tengah yang pernah dibawa ke istana ini, meskipun penjaga yang dijumpainya tampak tidak terkesan. Para penjaga ini sangat menakutkan dengan postur tubuh mereka yang besar dan tatapan tajam yang mencerminkan pengalaman bertarung. Keberadaan mereka dan binatang-binatang yang mengelilingi membuat suasana semakin mencekam. Namun, salah satu penjaga memberitahu mereka bahwa melarikan diri dari tempat ini akan menjadi hal yang sangat sulit karena kekuatan penjaga dan luasnya wilayah yang mereka jaga. Ketika mereka dibawa lebih dalam ke istana, murid-murid Gunung Hua merasa semakin terancam, meskipun mereka berusaha untuk tetap tenang. Mereka mulai menyadari bahwa semua orang di sini, baik itu prajurit atau binatang, lebih kuat dan lebih berbahaya dari yang mereka kira. Suasana yang sangat asing ini membuat mereka merasa seperti berada di dunia yang sama sekali berbeda, jauh dari kenyamanan yang mereka kenal. Beberapa dari mereka bahkan merasa tertekan dengan ketegangan yang ada, terutama saat melihat binatang buas yang tampaknya memiliki kekuatan luar biasa, seperti harimau yang menunjukkan gigi tajamnya, atau ular besar yang melilit leher salah satu prajurit. Di tengah ketegangan itu, sesuatu yang lebih tak terduga terjadi. Sebuah benda putih terbang dengan cepat melewati mereka, hanya berhenti tepat di depan mereka. Itu adalah seekor marten putih yang tampaknya sangat ganas, dengan bulu yang tampak seperti salju. Semua orang terkejut, dan banyak yang mengira itu adalah binatang roh. Namun, Chungmyung yang santai dan tidak terpengaruh oleh situasi itu berjongkok dan mulai berinteraksi dengan marten tersebut, seolah-olah ia sedang bermain-main dengannya. Meskipun sebelumnya marten itu tampak mengancam, tiba-tiba ia menunjukkan sisi yang lebih jinak dan mulai menjilati jari Chungmyung, membuat Hyunjong dan Jogul tercengang. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya, sisi ceria dan tak terduga dari Chungmyung tetap hadir, memberi sedikit keceriaan di tengah kekhawatiran yang menyelimuti mereka. Murid-murid Gunung Hua, meskipun terkejut dan tegang dengan situasi mereka, mulai memahami bahwa Istana Binatang Nanman adalah tempat yang sangat berbahaya dan kuat, tempat di mana mereka harus berhati-hati dalam setiap langkah mereka.
Namun, meskipun mereka berada di ambang bahaya, mereka tidak bisa sepenuhnya menahan rasa ingin tahu dan ketegangan yang muncul di dalam diri mereka. Setelah kedatangan mereka di Istana Binatang Nanman, murid-murid Gunung Hua merasa tertekan dengan pemandangan yang ada. Prajurit-prajurit kekar dan binatang buas yang berkeliaran bebas di sekitar mereka. Chung Myung, dengan sifatnya yang ceria, berusaha mencairkan suasana dengan menggoda salah satu binatang kecil yang tampak jinak, sebuah marten putih, yang sedikit mengurangi ketegangan di antara mereka. Namun, suasana kembali memanas ketika seorang pria besar yang tampak seperti seorang pejuang dengan tubuh kekar keluar dari pintu istana dan langsung melontarkan kata-kata keras penuh permusuhan. Dia memperingatkan mereka dengan ancaman akan membunuh jika jawaban mereka tidak memuaskan. Ketika situasi semakin mencekam, Chung Myung maju dan dengan santai memperkenalkan diri mereka sebagai murid Gunung Hua yang memicu reaksi tak terduga dari pria tersebut. Tuan Istana Binatang Nanman yang sebelumnya tampak agresif, tiba-tiba berubah sikap setelah mendengar nama Gunung Hua. Ternyata mereka adalah keturunan dari seorang tokoh terkenal yang dikenal dengan sebutan Plum Blossom Sword Saint. Mendengar ini, Tuan Istana Binatang Nanman segera menyambut mereka dengan penuh kehangatan, memerintahkan untuk mengadakan pesta sebagai penghormatan. Kejadian ini membuat murid-murid Gunung Hua bingung dan terkejut. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.